Halo teman-teman semua, selamat datang di Beracun. Bersama aku, Elbilur, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan mitologi, cerita rakyat, dan fantasi yang memukau. Di sini, kita nggak cuma mendengar cerita, tapi juga masuk ke dalam dunia penuh misteri, keajaiban, dan petualangan tanpa batas. Jadi, duduk santai, siapkan imajinasimu, dan ayo kita mulai perjalanan seru ini. Siap untuk terhipnotis oleh cerita seru dan luar biasa? Yuk, bersama aku, kita buka pintu ke dunia penuh misteri ini. Let's go, Racuners! Pertemuan di tengah hutan. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, hiduplah seorang kiai tua bernama Fadholi. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana, penyabar, dan sangat dihormati oleh masyarakat. Kehidupan Kiai Fadholi sederhana, tetapi kaya akan makna. Beliau menghabiskan hari-harinya mengajar anak-anak mengaji, membantu menyelesaikan masalah warga, dan menyampaikan nasihat-nasihat penuh hikmah. Suatu hari, tersebar kabar di desa tentang kehadiran makhluk gaib di hutan terdekat. Warga sering mendengar suara raungan menyeramkan di malam hari, dan beberapa orang yang mencoba masuk ke hutan melaporkan bahwa mereka merasa diikuti oleh bayangan besar. Ketakutan menyelimuti desa, hingga akhirnya tidak ada lagi yang berani masuk ke hutan. Kiai, bagaimana ini? Hutan adalah tempat kami mencari kayu bakar dan tanaman obat. Jika terus begini, kami tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluh seorang warga. Kiai Fadholi mengangguk dengan tenang. Jangan khawatir, insya Allah akan ada jalan keluar. Aku akan pergi ke hutan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warga terkejut mendengar keputusan itu. Mereka mencoba mencegah sang kiai, tetapi tekad beliau sudah bulat. Dengan membawa tas kecil berisi bekal air dan beberapa doa yang ditulis di atas kertas, Kiai Fadholi memasuki hutan pada malam hari. Suasana hutan terasa mencekam. Pohon-pohon besar berdiri seperti raksasa dalam kegelapan, dan suara-suara aneh bergema di udara. Di tengah perjalanan, Kiai Fadholi berhenti di sebuah tanah lapang kecil. Beliau merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan kuat. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul seekor macan putih raksasa dengan sorot mata yang tajam menyala. Tubuhnya besar dan berkilauan di bawah sinar bulan, memberikan kesan anggun sekaligus mengintimidasi. "Siapakah engkau yang berani masuk ke wilayahku?" Suara berat dan menggema terdengar dari makhluk itu, jelas bahwa ia bukan macan biasa. Kiai Fadholi berdiri tegak, tanpa sedikitpun menunjukkan rasa takut. "Aku adalah Fadholi, seorang hamba Allah yang ingin mencari kedamaian antara manusia dan alam. Aku datang ke sini untuk berbicara denganmu, bukan untuk menantangmu." Macan putih itu tampak terkejut dengan keberanian sang kiai. Biasanya, manusia yang melihatnya langsung lari ketakutan. Namun, Kiai Fadholi berbeda. Ada ketenangan dan keikhlasan dalam tatapan matanya. "Manusia selalu merusak hutan ini," kata macan putih dengan nada penuh kemarahan. "Mereka menebang pohon tanpa peduli, memburu binatang untuk kesenangan, dan mencemari tanah dengan sampah mereka. Aku menjaga keseimbangan di sini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi." Kiai Fadholi mengangguk, memahami perasaan sang siluman. "Apa yang kau katakan benar. Banyak manusia yang lupa akan tanggung jawab mereka terhadap alam. Namun, tidak semua manusia seperti itu. Masih ada yang peduli dan ingin menjaga keharmonisan. Aku ingin menjadi penghubung antara desaku dan hutan ini." Macan putih memandang sang kiai dengan tatapan ragu. "Mengapa aku harus percaya padamu? Bagaimana aku tahu bahwa niatmu tulus dan tidak seperti manusia lainnya?" Kiai Fadholi tersenyum lembut. "Percaya bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi aku bersedia membuktikan ketulusanku. Beri aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa manusia dan alam dapat hidup berdampingan tanpa saling menyakiti." Siluman macan putih terdiam beberapa saat, memandang Kiai Fadholi seolah mencoba membaca hatinya. Akhirnya, ia berkata, "Baiklah, aku akan memberimu 3 ujian. Jika engkau berhasil, aku akan mempercayaimu dan menghentikan gangguanku terhadap desamu. Namun, jika engkau gagal,
Jangan pernah kembali ke hutan ini. Kiai Fadoli mengangguk. Aku menerima ujianmu. Dengan izin Allah, aku akan melakukan yang terbaik. Sang macan putih menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Kiai Fadoli di tanah lapang itu. Malam semakin larut, tetapi di hati sang Kiai, ada keyakinan bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang besar dan bermakna. Ujian dari sang siluman. Keesokan harinya, Kiai Fadoli kembali ke desa dan merenungkan tugas yang diberikan oleh sang siluman. Beliau tahu bahwa ujian ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa dengan doa dan usaha, semuanya akan berjalan lancar. Ujian pertama tiba 3 hari kemudian. Dalam mimpinya, Kiai Fadoli diberi petunjuk untuk pergi ke hutan pada pagi hari. Di sana, beliau menemukan seekor burung elang yang terluka parah karena terkena perangkap pemburu. Sayap burung itu patah, dan tubuhnya dipenuhi luka. Kiai Fadoli dengan lembut mengangkat burung itu dan membawanya ke sebuah tempat teduh. Engkau adalah makhluk Allah yang berharga. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanmu, bisiknya sambil memeriksa luka-luka burung itu. Dengan menggunakan herbal yang ditemuinya di hutan dan beberapa doa, Kiai Fadoli merawat burung itu selama beberapa hari. Setiap pagi, beliau kembali ke tempat yang sama untuk memeriksa kondisinya. Perlahan, burung itu mulai pulih. Sayapnya yang patah mulai bisa digerakkan, dan luka-lukanya sembuh. Hingga suatu pagi, burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke langit. Kiai Fadoli tersenyum penuh syukur. Ia merasa bahwa tugas pertamanya telah selesai. Beberapa hari kemudian, ujian kedua tiba. Di sebuah bagian hutan yang lain, 2 kelompok kera sedang bertarung memperebutkan wilayah. Kedua kelompok itu saling menyerang, dan beberapa kera sudah terluka parah. Kiai Fadoli datang ke tempat itu dan melihat kekacauan yang terjadi. Beliau memutuskan untuk berbicara dengan para pemimpin dari kedua kelompok. Dengan bijaksana, Kiai Fadoli menjelaskan pentingnya hidup dalam harmoni dan berbagi sumber daya. Hutan ini cukup luas untuk semua makhluk. Jika kalian terus bertarung, kalian hanya akan melemahkan diri sendiri. Tetapi jika kalian bekerja sama, kalian akan menjadi lebih kuat. Awalnya, para pemimpin kera tampak ragu. Namun, Kiai Fadoli terus memberikan nasihat dan menunjukkan cara untuk berbagi wilayah tanpa merugikan satu sama lain. Akhirnya, kedua kelompok setuju untuk berdamai dan membagi wilayah mereka. Ujian kedua pun berhasil diselesaikan. Ujian terakhir datang dengan ancaman yang lebih besar. Sejumlah manusia yang serakah datang ke hutan dengan alat berat untuk menebang pohon secara ilegal. Mereka tidak peduli pada kerusakan yang akan ditimbulkan, hanya mengejar keuntungan semata. Kiai Fadoli menghadang mereka dengan keberanian. Apa yang kalian lakukan ini salah, katanya dengan tegas. Hutan ini adalah rumah bagi banyak makhluk hidup. Jika kalian terus merusaknya, kalian akan menghancurkan keseimbangan alam. Para penebang kayu awalnya mengejek Kiai Fadoli, tetapi ketika mereka melihat keteguhan hati beliau dan merasakan energi gaib yang melindunginya, mereka menjadi gentar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mundur dan meninggalkan hutan itu. Siluman macan putih muncul dari balik bayangan dan mengangguk penuh penghormatan. Engkau telah membuktikan ketulusanmu, Kiai. Mulai sekarang, aku akan mempercayaimu dan mendukungmu menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Kiai Fadoli tersenyum penuh syukur. Segala puji bagi Allah. Dengan kerjasama, kita bisa menjaga keindahan dan keseimbangan dunia ini. Kesetiaan yang diuji. Setelah kepercayaan terjalin antara Kiai Fadoli dan siluman macan putih, hubungan mereka tumbuh menjadi persahabatan yang erat. Mereka saling melengkapi. Sang Kiai menjadi jembatan antara manusia dan alam, sementara siluman macan putih menjadi penjaga keseimbangan hutan. Namun, ujian terbesar dalam hubungan mereka segera datang, mengancam tidak hanya persahabatan tetapi juga harmoni yang telah mereka bangun. Suatu malam, langit di atas hutan menjadi merah oleh nyala api. Seorang dukun sakti bernama Ki Wuradana, yang dikenal sebagai pemburu makhluk gaib, telah mendengar tentang siluman macan putih. Dengan kekuatan mistiknya, ia berencana menangkap siluman itu untuk dijadikan sumber kekuatan tak terbatas.
Bersama sekelompok pemburu bersenjata lengkap, mereka mulai membakar hutan untuk memancing macan putih keluar dari persembunyian. Kiai Fadholi yang sedang berzikir di suraunya merasakan firasat buruk. Angin malam membawa aroma asap dan energi jahat yang tidak biasa. Beliau segera mengambil tongkatnya dan berjalan menuju hutan. Sesampainya di hutan, Kiai Fadholi melihat pohon-pohon terbakar dan para pemburu menyusuri jalur dengan sorotan senter. Mereka membawa senapan, tombak, dan jimat-jimat pelindung. Beberapa di antaranya sedang melantunkan mantra yang membuat aura hutan terasa berat. Kiai Fadholi menemukan siluman macan putih sedang mengamati para pemburu dari balik semak-semak. "Mereka datang untukmu," kata Kiai Fadholi dengan nada serius. "Aku tahu engkau kuat, tetapi mereka menggunakan sihir hitam. Ini bukan sekadar pertarungan kekuatan fisik." Siluman macan putih mendengus pelan, seolah menertawakan bahaya itu. "Aku telah menghadapi manusia yang lebih tangguh dari ini. Namun, aku akan mendengarkan saranmu, sahabatku." Kiai Fadholi menatapnya dengan tegas. "Jangan remehkan mereka. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Aku akan membantumu, tetapi kita harus bertindak dengan bijak." Keduanya menyusun rencana. Kiai Fadholi memutuskan untuk menghadapi Ki Wuradana langsung, sementara siluman macan putih akan mengalihkan perhatian para pemburu lainnya. Sebelum berpisah, sang Kiai membisikkan doa perlindungan kepada sahabatnya. Di tengah kekacauan itu, siluman macan putih melompat keluar dari persembunyiannya, mengaum keras hingga membuat para pemburu gemetar. Sementara itu, Kiai Fadholi mendekati Ki Wuradana yang sedang merapal mantra di tengah lingkaran api. "Ki Wuradana, hentikan perbuatanmu," seru Kiai Fadholi. "Apa yang kau kejar ini adalah jalan menuju kehancuran." Dukun itu tertawa sinis. "Kiai Fadholi, aku tahu siapa engkau. Tetapi jangan mencoba menghalangi jalanku. Makhluk itu adalah sumber kekuatan luar biasa, dan aku tidak akan melepaskannya." Kiai Fadholi tidak gentar. Dengan penuh keyakinan, beliau melantunkan doa-doa yang membuat lingkaran api di sekitar Ki Wuradana mulai meredup. Dukun itu terkejut dan mencoba melawan dengan mantranya, tetapi doa-doa Kiai Fadholi jauh lebih kuat. Di sisi lain, siluman macan putih berhasil membuat para pemburu tercerai-berai. Namun, ia juga terluka oleh senapan yang dilengkapi dengan peluru berlapis mantra. Dalam keadaan kritis, macan putih kembali ke tempat Kiai Fadholi. "Kiai, aku tidak bisa bertahan lama," katanya dengan napas terengah-engah. Kiai Fadholi segera melindungi sahabatnya dengan membentuk lingkaran doa. Energi gaib Ki Wuradana melemah, dan dukun itu akhirnya mundur bersama sisa-sisa pasukannya. Malam itu, persahabatan mereka diuji dengan darah dan api, tetapi kekuatan hati dan keyakinan mengalahkan segalanya. Harmoni dan pengorbanan. Setelah pertempuran besar itu, hutan kembali tenang. Namun, siluman macan putih tidak sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Tubuhnya melemah, dan ia tahu bahwa waktu untuk menjaga hutan sebagai siluman sudah hampir habis. "Sahabatku, aku ingin berterima kasih atas segalanya," kata siluman macan putih dengan suara pelan. "Namun, tugasku di dunia ini hampir selesai. Aku ingin kau melanjutkan perjuangan menjaga keseimbangan ini." Kiai Fadholi menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Tidak ada yang bisa menggantikanmu, tetapi aku berjanji akan melakukan yang terbaik." Siluman macan putih memejamkan mata sejenak, lalu melanjutkan, "Sebelum aku pergi, aku akan memberikan sisa kekuatanku untuk melindungi hutan ini. Setiap kali kau membutuhkan bantuanku, panggil namaku, dan aku akan hadir dalam wujud gaib." Dengan kata-kata itu, siluman macan putih mengangkat tubuhnya dengan susah payah dan berjalan menuju pusat hutan, di mana sebuah pohon besar berdiri megah. Ia mengelilingi pohon itu 3 kali, lalu tubuhnya perlahan memudar menjadi cahaya yang menyatu dengan pohon. Kiai Fadholi jatuh berlutut, berdoa untuk sahabatnya. "Ya Allah, terimalah pengorbanannya dan jadikanlah ia penjaga abadi bagi hutan ini." Sejak saat itu, pohon besar di tengah hutan menjadi tempat keramat yang dihormati oleh penduduk desa. Mereka percaya bahwa roh siluman macan putih masih melindungi hutan, menjaga keseimbangan alam,
dan mengingatkan manusia untuk hidup selaras dengan lingkungan. Kyai Fadholi melanjutkan hidupnya dengan dedikasi baru. Beliau sering mengajarkan pentingnya menjaga alam kepada murid-muridnya dan para warga desa. Hubungan antara manusia dan hutan semakin harmonis, dan nama siluman macan putih menjadi legenda yang selalu dikenang. Di akhir hayatnya, Kyai Fadholi dimakamkan di dekat pohon besar itu. Penduduk desa percaya bahwa roh sang kiai dan sahabatnya bersatu kembali, menjaga harmoni antara manusia dan alam untuk selamanya. Terima kasih sudah berani menjelajahi cerita ini bersama Beracun. Ingat, setiap mitos, legenda, dan fantasi bukan hanya dongeng biasa. Mereka punya jejak yang mungkin masih berbisik di sekitarmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah lain yang akan membawamu semakin jauh ke dalam dunia yang tak pernah kamu duga. Aku Elbilur, akan selalu menunggu kalian kembali. Karena di dunia ini, hanya mereka yang berani menembus batas kenyataan yang akan menemukan kebenaran. Sampai jumpa. Selalu ingat, bayangan tak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu.